Bagi saya, demi Islam, demi bangsa, demi rakyat, demi Indonesia, demi agama, demi akidah, jangankan di penjara, nyawa, jiwa saya murah harganya. NKRI harga mati. Sebab kenapa? Saya dilaporkan sifat kilat. Sedangkan masih banyak pada penista-penista Allah, penista-penista agama dilaporkan dan tidak diproses sama sekali. Jadi ingin saya sampaikan, jikalau nanti, andaikan, jikalau saya masuk, diperiksa, saya tidak keluar lagi, berarti saya telah ditahan, berarti saya telah dipenjara, maka wahai rakyat, wahai bangsa, wahai Indonesiaku, wahai rakyatku, wahai bangsaku, khususnya umat Islam, para ulama, para habaib, para kiai, bukalah mata kalian, bahwasanya teruslah berjuang untuk menyampaikan kebenaran. Habib Bahar ditahan polisi, ribuan umat Islam kepung Polda Jabar. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian, Habib Bahar bin Sumit langsung ditahan penyidik Polda Jabar Senin 3 Januari 2022. Selain Habib Bahar, pengunggah video berinisial TR juga ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan polisi. Direktur Reser Kriminal Khusus Polda Jabar, Kombes Arif Rahman menyampaikan dari hasil penyidikan dan pemeriksaan hari ini, penyidik mendapatkan 2 alat bukti yang sah serta didukung barang bukti. Sehingga penyidik meningkatkan status hukum Habib Bahar menjadi tersangka, ungkap Kombes Arif Rahman di Markas Polda Jabar Senin 3 Januari 2022. Tidak cuma Habib Bahar, dalam kasus ini TR yang merupakan pengunggah video ceramah ke akun YouTube juga ditetapkan sebagai tersangka. Kombes Arif menyampaikan untuk kepentingan penyidikan pihaknya sudah melakukan penahanan terhadap Habib Bahar maupun tersangka TR. Habib Bahar dinaikkan statusnya menjadi tersangka untuk kepentingan penyidikan dimaksud kepada Habib Bahar dan TR. Penyidik melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Dia menyebutkan Habib Bahar dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, pasal 55 KUHP, dan atau pasal 28 ayat 2, pasal 45A Undang-Undang ITE, pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Polda Jawa Barat memanggil Habib Bahar bin Sumit pada Senin 3 Januari 2022. Panggilan tersebut terkait kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Habib Bahar. Atas pemanggilan tersebut, kuasa hukum Habib Bahar, Aziz Yanwar, menyatakan kliennya bakal memenuhi panggilan tersebut. Insya Allah siap penuhi panggilan, kata Aziz saat dikonfirmasi Minggu 2 Januari 2022. Bahkan dia juga memastikan kehadiran Habib Bahar bin Sumit ke Polda Jabar akan didampingi tim kuasa hukumnya. Dalam kasus ujaran kebencian ini, Polda Jabar telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan dan menaikkan status kasus ujaran kebencian menjadi penyidikan. Hal tersebut berdasarkan penyidikan laporan polisi terkait penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian dan atau permusuhan sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 2, 45A Undang-Undang ITE dan atau pasal 14, 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Menurut polisi, kasus ini bermula dari ceramah Habib Bahar di Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada 11 Desember 2021. Kabag Penum Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan,
ceramah Habib Bahar di Marga Asih tersebut direkam dan dibagikan ke sejumlah akun media sosial. Perkembangannya adalah ini berawal dari ceramah yang disampaikan oleh Habib Bahar pada tanggal 11 Desember 2021 di Marga Asih, Kabupaten Bandung. Setelah ceramah diupload di salah satu akun YouTube, kemudian disebarkan di media sosial. Katanya di Mabes Polri Jakarta pada Jumat 31 Desember 2021. Ramadan menjelaskan akun YouTube yang membagikan video ceramah Habib Bahar berinisial TR. Meski demikian, Ramadan enggan mengungkap detail ujaran kebencian yang dilakukan Habib Bahar dalam ceramah yang dimaksud. Ujaran kebencian ini tentunya belum dilakukan pemeriksaan. Kita akan lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Ujaran kebencian yang disampaikan pada tanggal 11 Desember 2021. Hingga saat ini, kata Ramadan, penyidik telah memeriksa 34 orang saksi. Saksi yang diperiksa berasal dari saksi ahli hingga saksi pelapor yang mengetahui peristiwa tersebut. Selain itu, polisi juga telah melakukan penggeledahan rumah pelaku penyebar video Habib Bahar. Direktur Ditreskrimsus Polda, Kombes Arif Rahman mengatakan, dalam penggeledahan itu, polisi melakukan penyitaan sejumlah barang bukti seperti ponsel dan media lainnya. Arif tidak menyebut secara rinci di mana lokasi penggeledahan dilakukan. Menyita berupa 1 unit HP, kemudian 1 unit laptop, kemudian menyita juga 1 akun channel media YouTube sebagai barang bukti, ungkap Ramadan pada Jumat 31 Desember 2021. Di lain itu, pendukung Habib Bahar bin Sumit masih bertahan di depan markas Polda Jabar. Hingga pukul 22.44 waktu Indonesia Barat, Habib Bahar masih diperiksa tim penyidik gabungan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Khusus Polda Jabar. Artinya, hampir 11 jam Habib Bahar berada di markas Polda Jabar untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus ujaran kebencian. Pendukung Habib Bahar bin Sumit tampak memadati trotoar pembatas jalan. Mereka menyanyikan sholawat Nabi dengan suara lantang. Polisi pun tampak berjaga di depan gerbang masuk markas Polda Jabar. Meski begitu, arus lalu lintas terpantau lancar dan kendaraan masih bisa melaju tanpa hambatan. Sebelumnya diberitakan Habib Bahar memenuhi panggilan penyidik Polda Jabar untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus ujaran kebencian pada Senin 3 Januari 2022. Habib Bahar bin Sumit tiba di markas Polda Jabar di Bandung didampingi kuasa hukumnya. Pemilik sekaligus pengasuh pondok pesantren Tajul Alawiyin Bogor itu menegaskan kehadirannya memenuhi panggilan penyidik Polda Jabar merupakan sikap kooperatif yang selalu ditunjukkan olehnya sebagai warga negara yang baik. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Ibrahim Tompo menyampaikan, Habib Bahar yang kini tengah menjalani pemeriksaan masih berstatus sebagai saksi. Meski berstatus sebagai saksi, namun proses hukum kasus tersebut sudah di tahap penyidikan. Ini terjadi pada 3 Januari 2022.